ini kami akan membahas tentang inovasi pertanian di Eropa abad pertengahan. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum video ini dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Egles Delahulu. di sebelah kiri saya, Taris Agung Setiawan. dan saya sendiri, kan saya Kavozia. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan bagaimana sih awal sejarah dari revolusi pertanian. Revolusi pertanian pada abad pertengahan diawali dengan permasalahan meningkatnya populasi dan juga kekurangannya lahan. Di Eropa abad pertengahan, tanah tidak hanya digunakan untuk lahan pertanian saja, tetapi juga digunakan untuk mengembala hewan ternak seperti sapi dan juga domba. Perluasan kota menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang. Hal ini menjadi dasar awal revolusi pertanian agar bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Inovasi teknologi dikembangkan untuk membantu meningkatkan produksi pertanian. Nah, inovasi yang pertama ialah penemuan alat bajak, di mana di dalam kepustakaan kuno terdapat cerita bahwa penemu kegiatan pertanian ialah seorang kaisar dari Cina yang bernama Shen Nung. Ketika itu, ia melihat rakyatnya senang makan daging sapi dan ayam yang diperoleh dari hasil perburuan, serta mengumpulkan makanan seperti buah-buahan, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan. Akan tetapi, semakin lama rakyatnya bertambah banyak dan lingkungannya tidak dapat memberikan hasil alam yang cukup untuk mendukung kehidupan. Maka, ia mencetuskan sebuah gagasan dengan membuat sebuah alat pengolah tanah dari sebilah kayu yang ditajamkan dan ditempelkan pada suatu tongkat. Dari situlah model bajak yang pertama, dan dengan bajak tersebut, ia menyuruh rakyatnya untuk mengolah tanah dan menanam jawawut. Jawawut tidak hanya digunakan langsung sebagai makanan rakyatnya, tetapi juga dapat digunakan untuk makanan sapi dan juga makanan ayam. Nah, inovasi pertanian yang kedua adalah adanya peralihan dari kuda ke lembu. Inovasi yang kedua ini tidak terlepas dari inovasi pertama, yaitu penemuan alat bajak. Ukuran dan berat alat bajak yang besar membuat tenaga yang dibutuhkan untuk menariknya juga besar. Para petani akhirnya menggunakan hewan ternak yang memiliki tenaga besar sebagai penarik alat bajak. Hewan akhirnya dimanfaatkan tidak hanya untuk menjadi bahan makanan saja, tetapi digunakan juga untuk membantu produksi pertanian. Pada awalnya, para petani di Eropa menggunakan kuda sebagai penarik bajak. Kuda digunakan untuk membantu menarik alat bajak yang cukup berat karena kuda memiliki kecepatan dan tenaga yang besar. Tetapi, kuda memiliki kelemahan karena kurang cocok menggunakan tali leher tradisional, sedangkan lembu yang memiliki leher pendek lebih mentoleransinya. Tempat kuda akhirnya digantikan oleh lembu yang dianggap lebih efisien dibanding kuda, karena memiliki kecepatan yang lebih besar dan daya tahan yang lebih baik. Inovasi yang ketiga adalah sistem rotasi 3 bidang. Komponen lain dari revolusi pertanian abad pertengahan adalah pengembangan sistem rotasi 3 bidang. Inovasi yang ketiga adalah sistem rotasi 3 bidang. Komponen lain dari revolusi pertanian abad pertengahan adalah pengembangan sistem rotasi 3 bidang. Sistem rotasi 3 bidang adalah rotasi tanaman di mana ladang ditanami dengan satu set tanaman selama 1 tahun. Set yang berbeda pada tahun kedua dan dibiarkan kosong pada tahun ketiga. Dalam pola 3 bidang baru muncul di dataran Eropa,
tanah dibagi menjadi 3 bidang dengan penanaman digilir selama siklus 3 tahun. 2 penanaman musiman menggunakan 2 bidang seperti gandum, kacang polong, buncis, barler, dan lentil. 1 set tanaman diputar dari 1 bidang ke bidang lainnya. Teknik ini pertama kali digunakan di Tiongkok pada periode Zhou Timur dan diadopsi di Eropa pada periode abad pertengahan. Dampak inovasi bidang pertanian di Eropa pada abad pertengahan. Dampak yang pertama ialah kemampuan untuk bertani di lahan baru. Teknologi baru ini memiliki berbagai konsekuensi sosial, progresif, dan problematis. Penemuan alat baja ini memungkinkan para petani untuk bertani di lahan baru, terutama tanah aluvial yang subur di dataran Eropa. Hal ini berdampak pada pembukaan lahan-lahan baru untuk pertanian dan memperbesar produktivitas pertanian. Dampak yang kedua ialah adanya sistem kepemilikan. Karena alat baja dan lembu adalah alat-alat mahal yang tidak dapat dimiliki oleh petani perorangan, hal itu memperkenalkan properti komunal dan model pertanian komunal dan ekonomi komunal. Pertanian komunal adalah berbagai jenis produksi pertanian, di mana beberapa petani menjalankan lahan mereka sebagai usaha bersama. Jenis dari kolektivitas atau kebersamaan tersebut seringkali menjadi sebuah koperasi pertanian, di mana para anggota pemilik mengerjakan lahan secara bersama-sama. Selanjutnya yang ketiga adalah menurunkan biaya angkutan di Eropa. Peralihan dari kuda ke lembu sebagai alat bajak memungkinkan penggunaan kuda sebagai alat transportasi. Penggunaan kuda sebagai transportasi berdampak pada jarak yang bisa ditempuh oleh warga desa dalam mengeksplorasi dunia luar. Hal ini juga berdampak pada perluasan wilayah desa yang mungkin mengarah ke sosial kehidupan desa yang lebih beragam. Kuda juga menurunkan biaya angkutan barang, sehingga semakin banyak desa yang dapat berpartisipasi dalam perekonomian regional, nasional, dan internasional. Yang paling terakhir adalah meningkatnya produksi pertanian. Sistem rotasi 3 bidang ini menghasilkan keuntungan yang penting. Sistem 3 bidang ini meningkatkan kemampuan produktif pertanian Eropa dari yang 33% menjadi 50%. Surplus produksi pangan yang luar biasa ini mendorong kebangkitan kota-kota Eropa dan juga Eropa di dataran tinggi. Dengan demikian, memperkuat tatanan desa dan juga perkebunan pada abad pertengahan sebagai basis dari masyarakat Eropa. Setidaknya sampai revolusi Prancis. Nah guys, bagaimana menurut kalian tentang inovasi teknologi pada abad pertengahan? Sudah sangat berbeda bukan dari zaman sekarang, di mana sudah banyak perkembangan di bidang pertanian. Sekian video kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye! Terima kasih.